Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KFT dari kita untuk industri film Indonesia dengan tema kisah sukses sinematografer. Sekarang kita udah kedatangan narasumber yaitu Bapak Haji Muhammad Soleh Ruslani. Selamat datang Pak di podcast KFT. Iya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Soleh udah usia berapa sekarang? 79. 79, tahun 2023, 79 berarti 4 lahir Desember. satu tahun atau setengah tahun sebelum Indonesia merdeka ya? Iya. Oh, alhamdulillah. Berarti asam garamnya Pak Soleh sudah banyak nih Pak. Alhamdulillah. Pak Soleh, boleh cerita nggak pertama kali Pak Soleh terjun di dunia film? Ya awalnya sih saya asalnya dari Cirebon. Datang ke Jakarta tuh pengen kuliah ekonomi. Tapi ternyata pada saat itu almarhum Sumanjaya buka sekolah film. Saya tertarik di situ. Sehingga ekonomi itu saya tinggalkan. Ya kan? Oke, jadi awalnya itu merantau untuk sekolah ekonomi. Iya, tadinya pengennya gitu. Kalau dulu kan orang tua kita pengennya ya anaknya punya gelar. Kalau udah punya gelar kan meningkatkan martabat mereka di kampungnya atau apa ya. Jadi waktu itu alhamdulillah saya ingat sekali ya. Dosen saya atau guru saya itu almarhum Sumanjaya antaranya. Terus almarhum Adi Cokrowardoyo ya, yang pernah bikin apa yang kau cari Pak Lupi. Jadi yang menarik adalah ya, yang sampai sekarang melekat dalam diri saya itu almarhum Sumanjaya itu setiap selesai kuliah, misalnya sore kuliah selesai, malamnya saya diajak nonton film. Disitulah almarhum itu menjabarkan nilai semua adegan, bahkan tiap shot. Kenapa shot ini begini? Kenapa ini? Filosofinya apa shot ini? Jadi mungkin itu yang lebih banyak belajar dari situ. Jadi bagaimana menerjemahkan ya dari bentuk literatur ke bentuk visual. Dia bilang, kalau kamu lighting, apalagi ini, suasana itu. Karena lighting itu bagaimana memindahkan suasana yang real ke dalam bentuk visual. Dia bilang, katakanlah misalnya orang berjalan di bawah lampu-lampu jalanan gitu. Itu jangan cahaya itu langsung, jangan, karena itu menimbulkan tidak membangun suasana dramatik yang kita inginkan, kesepian atau apa. Itu saya ingat sekali, sehingga kesananya ya dalam produksi saya itu saya berpikir masalah lighting itu utama. Alhamdulillah saya ketemu dengan almarhum Arifin Senur, terus ya almarhum Hairul Umam ya kan, terus ya yang kemudian kan Mas Slamet Raharjo sama Gari Nugroho ya kan. Nah bagi saya sutradara itu bukan saja rekan dalam pekerjaan, tapi suatu saat dia bertindak jadi mentor saya. Karena apapun juga dia memberikan motivasi. Ini shot ini saya mau apa? Bapak pernah kerja di PFN Pak? Ya. Cerita dong Pak di PFN. Apa dulu mungkin sebutannya bukan sinematografer ya? Kameramen atau penata kamera atau apa? Ya jadi gini, ya ini jalannya nasib ya. Seneng-senengnya saya belajar sama almarhum Sumanjaya, almarhum Cokrowardoyo, almarhum Sumarjono gitu. Masih lagi seneng, masih asik lah. Ya masih muda kan, wah ini pengetahuan yang exciting.
Ternyata harus tutup. Karena apa? Peristiwa G30S. Oke. Jadi tutup semua, nggak ada kegiatan. Kita juga, waduh, ya udah sulit lah. Beruntung PVN menampung. Nah, dari tahun 67 saya udah pegang kamera. Itu kamera yang masih enggak seperti sekarang kan. Masih pakai per. Bolek itu ya? Bell Howell. Oh, Bell Howell. Amerika tuh. Yang 8 mili. Dulu sisa Perang Dunia Kedua kan. Oke. Itu pakai itu yang cuman 100 feet gitu ya. Cuman gun gitu ya, Pak? Handheld. Dari sanalah, dari PVN ini saya banyak mengcover peristiwa-peristiwa ya sejarah zamannya Pak Harto. Waktu Pak Harto mulai ya dilantik di MPR itu, ya alhamdulillah saya terlibat di situ. Jadi itu yang memungkinkan saya bagaimana ya kalau dalam syuting itu memanfaatkan apa yang ada. Iya. Itu berapa lama Pak di PVN, Pak? Saya 80 sampai 1980 di PVN. Ya, terakhir saya ikutin presiden ke Inggris kemana, ke Bangladesh kemana. Jadi itu. Dan film cerita yang terakhir di PVN dengan almarhum Mas Arifin tuh Serangan Fajar. Itu si Temon. Iya, Temon. Iya, si Temon. Temon. Jadi itu terakhir. Jadi Jogja saya menjadi, itu ya. Menjadi freelance lah. Begitu ada Gestapo, Sekolah krisis, tiba-tiba ada peluang dari PVN. Iya. Wah, alhamdulillah ya. Ya itulah, itu keberuntungan ya. Oke. Jadi ditampung. Saat itu saya dikirim ke Lembah Balim 6 bulan. Saya ikutin ekspedisi dengan orang Jepang. Saya beruntung di antara orang Jepang itu, ya anggotanya itu ada Mr. Takahata. Mr. Takahata. Pada saat itu tahun itu Mr. Takahata itu the best kameramen Jepang untuk dokumenter. Maklum kan, orang Jepang tuh nggak pernah bagi ilmu, nggak pernah kita tanya atau apa, nggak pernah. Apalagi dengan masalah bahasa, masalah ini. Jadi dia mudah aja menghindar gitu. Oke. Upaya saya apa? Jadi tiap shot, tiap angle yang dia ambil, saya di sampingnya, dia naik apa, saya ikut. Oke, disitulah Pak Soleh bagaimana mencuri ilmunya dengan cara seperti itu, karena begitu. komunikasi Kalau sulit dan enggak, apalagi mungkin pelit ya. Pelit ya. Iya. Pelit. Nah, kembali lagi Pak, Bapak kan kalau saya lihat di rekam jejaknya nih Pak Soleh, kerja di PVN, peliput dan seterusnya, apalagi orang nomor 1 di Indonesia. Terus ada film cerita, ada dokumenter, ada sampai TV, program TV ya, drama TV gitu. Yeah. Yang mana yang paling berkesan atau semuanya berkesan atau apa sih perbedaannya? Ya sebenarnya film cerita ya. Yang paling berkesan. Saya dulu senang baca novel, baca apa. Jadi kadang-kadang sebagian honor saya tuh saya pisahkan beli ini. Buku. Ya kayak misalnya novel N. Hadi ini. Oke. Novel Pramudia. Oke. Ini yang terakhir Habibur Rahman. Iya. Itu saya beli 1 set. Kenapa? Saya ingin melatih inner, perasaan di dalam. Apa nilai sebuah kalimat? Apa sebuah adegan? Itu. Jadi terus terang ya, yang tadi saya katakan bahwa kalau saya bekerja dengan seorang sutradara, itu bukan cuma rekan. Dia kadang-kadang menjadi mentor saya. Bayangkan ya, suatu saat katakanlah gini,
almarhum Mas Arifin. Ini film dokumenter. Dia berpandangan jauh ke depan. Dia bilang, seorang ya kayak nelayan gitu. Hasil tangkapan laut kita, artinya kekayaan laut kita, itu sebenarnya dinikmati bukan sama orang Indonesia. Tadi dinikmati oleh orang asing. Bagaimana menggambarkannya? Bagaimana? Dengan gambar satu shot aja. Itu saya mikir, gimana? Akhirnya saya berpikir bahwa ini kue yang dibagi-bagi ini, saya teringat kue apa? Lapis. Kue lapis kan ada merah, putih ini. Jadi saya naik ke pohon, ya, naik ke pohon. Waktu itu 16 mili. Naik ke pohon, saya ambil ya dengan komposisi horizontal. Saya ambil birunya langit, ya, putihnya awan, ya kan? Terus birunya laut, putihnya ombak, dan coklatnya tanah, gitu loh. Okay. Jadi saya ambil dengan komposisi horizontal untuk memberikan kesan bahwa ini kue lapis yang diiris tipis-tipis dibagikan. Itu. Okay. Jadi itu. Jadi terus terang yang tadi saya katakan bahwa bertemu dengan sutradara besar adalah kita dipicu dan diberi motivasi. Apa nih maksud shot ini? Kenapa harus begini? Ya, itu. Dan itu emang jadi memicu seorang sinematografer terhadap visi misi sutradara. Itu penting ya berarti ya? Ya, sangat itu penting. penting. Nah, kalau film cerita pertama Pak Soleh? Film pertama itu masih Pelonco ya, tahun 73. Tapi highlight dari itu, satu, saya bikin Day for Night. Oke. Contohnya apa? Ini bagaimana menceritakan ya, orang ini berkunjung ke sebuah pesta malam hari, sementara adegannya tuh di Cilegon. Saya cari ada gundukan bukit hitam, terus ada jalanan gitu, jalanan yang mendaki. Okay. Ya. Saya ambil posisi di mana saya tunggu matahari itu backlight. Saya tunggu supaya apa? Lampu mobil itu akan kelihatan. Dan bentuk daripada bukit itu jadi hitam. Bukit dan mobilnya, jadi siluet gitu ya. Langit itu saya tunggu bersih. Jadi supaya kelihatan birunya ini. Jadi itu saya gunakan juga ya. Dan ada satu yang tadi saya ini kan yang dengan almarhum Mas Arifin, yang tadi cerita tentang koperasi film dokumenter. Di skenario tertulis bahwa nelayan-nelayan itu berangkat malam hari. Mas Arifin bilang, gimana nih? Ya tahu sendiri ya, film dokumenter paling bawa lampu berapa sih? Lampu kecil-kecil, cuma 5. Saya bilang, oke, saya mau kerjakan, tapi saya minta satu, tolong perahu-perahu nelayan itu ditahan supaya banyak. Dan saya mau ambil setelah azan subuh. Dan saya minta setiap perahu atau sampan itu harus bawa petromak minimal 1, tapi kalau bisa 2, gitu kan. Nah, dari situ pada saat setelah azan subuh
saya siapkan kamera agak high angle supaya sungai itu kelihatan dan saya bisa mendapatkan refleksi dari petromak itu di air, iya kan? Ya. Itu menambah exposure karena lampu kita cuman kecil. Ya, ya, ya. Nah itu gunanya ya pengetahuan saya dengan orang Jepang itu ya. saya manfaatkan. Jadi saya manfaatkan yang ada, tapi dengan pengetahuan ini ada pasalnya. Ya dulu saya belajar ini day for night pakai apa sih? Available light itu tadi. Magic hour. Oh, oke. Magic hour. Istilahnya itu bisa disebut golden hour lah. Iya, magic Oke. hour. Jadi tunggu, makanya tadi saya ambil sehabis azan subuh. Ya, ya, Gitu. ya, ya. Jadi pengetahuan sinematografer terhadap alam juga jadi penting ya. Harus penting. Oke. Itu berguna kalau kita mampu. Ya tadi satu. Tadi saya sudah katakan bahwa almarhum Suman itu membawa saya nonton film apa. Ya. Itu sebenarnya memberi dasar wawasan tentang filosofi. Jadi belajar terus Ya, karena belajar kamera terus kita cuman kamera aja. Oke. Sementara kamera itu kalau disalahkan fotografi, ya sinematografi. Sinematografi adalah ilmu pengetahuan yang bagaimana memberikan suatu cara menyampaikan ide, menyampaikan wawasan, ya kan, dengan ilmu itu. Sinematografi itu berasal dari fotografi. Ya. Fotografi apa? Melukis dengan cahaya. Di sini mungkin orang lupa melukis. Jadi bukan gambar itu bukan saja produksi dari alat teknologi, Oke. tapi gambar itu merupakan lukisan. Jadi berarti harus punya arti. Suatu saat saya dengan Mas Slamet, ya Mas Slamet, membuat film Kodrat. Ada suatu adegan tertembak, ya, seorang ustadz, ya, yang namanya Mustaqim, tertembak tanpa sengaja, meninggal. Nah sekarang bagaimana menceritakan dalam satu gambar aja seorang kiai, seorang ustadz yang katakanlah suci meninggal. Contoh di Cinta Sepotong Roti ada adegan bahwa Cinta Sepotong Roti itu menceritakan 3 orang sahabat, 2 lelaki dan 1 perempuan. Nah, 2 orang ini salah satunya Haris, ya, Haji Mas Said itu nikah dengan Mayang. Nah, ada adegan di sebuah padang ilalang itu ada ditaruh di situ Meja putih, ya. ada vas bunga, Ya. ya, ada vas bunga. Itu di sebelah kiri itu sepatu Mayang, Ya. sepatu catch putih dengan kaos kaki putih, dan di sebelah kanan sepatu topan. Ya. Sepatu topan yang berlumpur, ya kan? Saya menunggu, ya tadi saya minta cahaya itu backlight supaya apa? Alang-alang ini muncul Ya. dan gunung itu akan lebih gelap supaya ini ada kontras, ada dimensi yang bisa saya dapat. Nah, filosofinya apa? Sepatu vas bunga dan sepatu boots. Ceritanya kita pengen menyampaikan bahwa topan dengan sepatu boots, ya, sepatu olahraganya berlumpur, itu menceritakan tanpa dialog betapa panjang dia
betapa lama dia, ya, dengan lumpur itu kan berarti dia lama ya berpetualang, Ya. lama berpetualang hanya untuk menyatakan cinta pada ini. Sementara Mayang dengan sepatu putih, kaos kaki putih, tidak tahu apa-apa. Ya, Orang betul, polos betul. aja, ya kan? Ya, Makanya seperti Sapardi Djoko Damono yang sajaknya bilang apa? Aku ingin menyintaimu, ya kan? Hingga bara. Iya, Ya. aku ingin itu. Oke. Ya, Bro and Sis, panjang lebar kita bicara tadi ngalur ngidul dengan Pak Soleh yang begitu banyak makan asam garam. So, kita ketemu di segmen berikutnya di dalam podcast KFT dari kita untuk industri film Indonesia.